就是情。我还不够。Diperlihatkan organisasi Star Alliance adalah organisasi yang menjaga perdamaian antar semesta. Salah satunya adalah bumi, di mana bumi sebagai pusat pembuatan kapal luar angkasa, hingga suatu ketika hujan meteor menghantam bumi. Beruntungnya organisasi Sky Shield mampu mengatasi meteor itu dengan pelindung buatannya. Namun sayangnya hanya melindungi sebagian, karena bagian bumi lain terpapar radiasi yang disebut Wasteland. Tiba-tiba pria dari organisasi Galaxy Eye bernama Lian Wu datang ke bumi, bertujuan meningkatkan Sky Shield menjadi Skywall, yaitu dinding pelindung yang mencegah manusia untuk terbang. Dengan begitu ekosistem di bumi terjaga. Namun pria bernama Maylin menentang hal tersebut, karena satu-satunya memulihkan ekosistem adalah mendatangi Rainbow Sea. Alhasil Maylin dan beberapa orang mencari keberadaan Rainbow Sea di luar angkasa. Hingga seiring waktu berlalu, anak Maylin bernama Meidang serta anak rekannya Yundo bertekad menyusul mereka. Lalu diperlihatkan robot keamanan melapor ke markas Galaxy Eye bahwa jam malam telah berakhir. Namun larangan terbang masih berlaku nih. Setelah itu si robot mengumumkan kepada warga bumi tentang pembangunan akhir Skywall akan diluncurkan 2 hari lagi, di mana bahan pembuatan dinding Skywall menggunakan pesawat terbang yang dileburkan. Di sisi lain, sebuah drone memata-matai pabrik pembuatan Skywall, yang ternyata Yundo memandu Maidang masuk ke dalam sana untuk mengambil busi pesawat. Namun ia harus melewati beberapa petugas keamanan. Setelah itu, Maidang membuat laporan perjalanan lewat gelang yang diberikan oleh ayahnya. Bersamaan komplotan penyusup mengambil inti mesin Skywall, di mana mereka menggunakan peledak. Alhasil Maidang terkena dampaknya nih sewaktu mengambil busi pesawat. Sehingga ia jatuh ke gudang terbengkalai. Lalu Maidang menemukan poster ayahnya. Di waktu yang sama, komplotan penyusup ketahuan oleh Sawuse, si pembantai nomor 1 Galaxy Eye. Mereka pun dikejar nih. Hingga ke tempat Maidang berada, ia pun tidak luput dari serangan Sawuse. Untungnya di waktu yang tepat Yundo datang, lalu menyelamatkan Maidang serta pria tua yang tidak berdaya. Sialnya Sawuse menahan skuternya Yundo. Namun tiba-tiba keajaiban terjadi. Dari gelang Maidang muncullah kekuatan dahsyat. Ia mampu meninju Sawuse. Sehingga ia dan juga Yundo berhasil nih melarikan diri. Lalu mereka kembali ke markas, di mana Maidang memperlihatkan poster ayahnya pada Yundo bersama si pria tua bernama Mulei sadar. Lalu memberitahu Maidang ia mengenal Maylin, bahkan meyakini Maylin tidak akan kembali. Namun Maidang percaya selama gelangnya bercahaya pertanda ayahnya masih hidup. Oleh karena itu ia membuat pesawat. Selain itu, Mulei juga menjelaskan alasannya meledakkan pabrik, yaitu mengambil mesin Skywall untuk dihancurkan. Namun sayangnya tidak ada satupun bom yang mampu menghancurkannya, karena mesin itu buatannya Lian Wu yang rencananya akan mengurung penduduk bumi. Mengetahui rencana Lian Wu berbahaya, Mulei melaporkan pada Star Alliance. Namun sebelum itu terjadi, Mulei dibantai lalu dibuang ke Wasteland, di mana Lian Wu membuang orang-orang yang meragukannya. Syukurnya hidup Mulei diselamatkan oleh mereka. Mendengar itu semua, Maidang bergegas nih menyelesaikan pesawat buatannya. Namun sayangnya tidak bertahan lama, pesawat itu hancur. Jadi Mulei menawarkan dirinya untuk memperbaiki pesawat, dengan syarat Maidang membawa mesin Skywall, lalu diserahkan pada Star Alliance supaya mesin itu dihancurkan. Ditambah Maidang juga bisa mencari ayahnya. Otomatis Maidang setuju nih dengan persyaratan Mulei.
Sementara itu, atas kejadian pencurian mesin Skywall, Lian Wu semakin memperketat keamanan lewat menara Galaxy Eye di malam hari. Sialnya Maidang dan juga Yundo yang pulang ke rumah terlihat oleh Zamukun. Lalu di pagi harinya mulai memberitahu Maidang bahwa pesawatnya sudah beres. Ia pun bergegas ke markas. Namun sayangnya bibi panda atau ibunya Yundo menyuruhnya membantu di dapur, sekaligus memperingatinya untuk tidak pergi karena sebentar lagi Skywall akan diluncurkan. Tiba-tiba terdengar keributan yang asalnya dari Zamukun. Ia meracau perihal insiden di pabrik Skywall adalah ulahnya Yundo dan juga Maidang. Bahkan Zamukun juga melapor pada robot keamanan, yang mana kedai mie bibi panda dikepung oleh polisi. Di sini Yundo counter balik nih karena Zamukun juga melanggar jam malam, sehingga laporannya dianggap alarm palsu. Di sisi lain, Lian Wu melaporkan kepada Lord Blue Eye bahwa rencana Skywall akan berjalan sesuai rencana. Sebagai contoh, layang-layang yang sedang dimainkan oleh anak-anak dihancurkan dengan misil. Di satu sisi Yundo dan juga Maidang yang selesai mengantar pesanan makanan menuju ke markas. Sayangnya Zamukun mengikuti mereka. Yang saat ini Yundo serta Maidang diperintahkan mulai untuk lepas landas. Melihat hal itu, Zamukun segera melaporkan mereka, sementara Yundo dan juga Maidang bersiap lepas landas. Namun sayangnya penerbangan mereka langsung ketahuan oleh markas. Saat itu juga ratusan misil diluncurkan ke arah pesawat Maidang dan juga Yundo. Namun dengan perangkat pengalihan misil mereka bisa menghindar. Yang otomatis Lian Wu menyuruh anak buahnya meluncurkan meriam ion superkonduktif. Selagi dalam proses pesawat Maidang sudah mencapai atmosfer nih, ia pun teringat kembali momen bersama ayahnya. Tanpa diduga di hadapannya ada pesawat lain yang dipiloti oleh Raja Kelinci bernama Gudong. Namun sayangnya kedua pesawat itu tidak dapat menghindari tabrakan. Alhasil pesawat Maidang serta Gudong terjun bebas ke bumi. Lalu mereka akan dihancurkan oleh Sky Shield. Namun Lian Wu mematikannya karena ia menjalankan meriam ion lagi. Yang sebelum itu terjadi, gelang Maidang bereaksi nih sama mesin Skywall. Di situ Lian Wu yang menyadari Skywall ada pada Maidang segera menghentikan tembakan meriam. Sementara Maidang yang mendapatkan lagi kekuatan Skywall memanfaatkannya supaya tidak terhantam ke tanah. Malangnya Yundo tetap saja terluka parah nih hingga tidak sadarkan diri. Tidak berapa lama Gudong menghampiri Maidang. Anehnya kelinci itu bisa berubah jadi manusia begitu memakan lollipop. Namun Maidang tidak menghiraukannya karena pasukan Galaxy Eye akan tiba. Dan benar aja seketika Gudong mengaktifkan mode invisible pesawatnya yang bernama Honeybee. Lalu mengamati perginya Maidang dengan alat pelacaknya. Bersamaan Zamukun memberitahu Sawuse di mana Maidang berada. Sedangkan Lian Wu menjadikan orang-orang yang menaiki pesawat meninggalkan bumi adalah buron. Yang saat ini Maidang bersama bibi panda merawat Yundo yang terluka. Lalu tidak berapa lama Zamukun datang mencarinya. Jadi si bibi yang turun tangan, malangnya ia dihajar oleh Sawuse. Otomatis Maidang menunjukkan dirinya yang membawa Skywall, sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Bersamaan Gudong mengikuti Maidang dengan alat pelacaknya. Lalu begitu ada kesempatan ia mengambil tas yang isinya mesin Skywall, yang ternyata Maidang mengikutinya, sehingga mereka dikejar oleh psikopat Sawuse. Untungnya mulai datang menyelamatkan Maidang, sekaligus Gudong yang nyaris membawa mesin Skywall diam-diam. Kemudian mereka dibawa ke markas Mulai. Di sini Maidang emosi begitu tahu rencana Mulai yang sebenarnya, yang ingin dirinya mati bersama mesin Skywall saat meriam ion ditembakkan. Namun emosi Maidang berubah sewaktu melihat orang-orang yang terpapar radiasi. Bahkan hidup mereka tidak akan lama. Oleh karena itu mereka berharap pada Maidang untuk menghentikan Skywall.
atau usaha ayahnya akan sia-sia. Mendengar hal itu, Maedang mendapatkan ide nih, yaitu meminta bantuan Gudong serta pesawatnya Honeybee. Di sini Gudong bersedia, namun ia memiliki niat terselubung dengan membawa pergi mesin Skywall. Setelah itu, mulai memasang 2 borgol elektronik pada Gudong dan juga Maedang, yang mana borgol itu akan mendekat jika jarak mereka berjauhan. Lalu Maedang yang memegang kunci borgol tersebut. Kemudian ia dan juga Gudong menuju Honeybee berada. Yang sialnya sesampainya di sana Sawuse muncul. Otomatis mesin Skywall terlempar. Kesempatan bagi Gudong nih membawanya. Namun tiba-tiba Zamukun muncul sambil menembakkan pistol ke Gudong. Di situ Maedang menghalaunya sampai tangannya terluka. Lalu menyuruh Gudong pergi. Akan tetapi borgol di antara mereka masih aktif. Ditambah Lian Wu datang menaiki robot raksasa. Dengan sekali serangan ia mampu mengambil mesin Skywall sekaligus membawa Mulai dan rekan-rekannya. Sementara Gudong dibawa ke markas Maedang. Lalu ia merasa berhutang budi nih pada Maedang yang sudah menyelamatkannya. Di sini Maedang tidak terlalu memikirkannya dikarenakan tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ia hanya seorang diri, sedangkan sebentar lagi Skywall akan diluncurkan. Mendengar hal itu, Gudong marah, lalu menyadarkan Maedang bahwa masih ada ia yang akan membantunya. Ia membuat Maedang terharu sampai memeluk Gudong. Kesempatan Gudong mengambil kunci borgol yang ada di Maedang. Di sisi lain, Lian Wu membuka acara peluncuran Skywall yang kelak menjadikan bumi sebagai planet paling aman di seluruh alam semesta. Bersamaan Maedang dan juga Gudong menghampiri Honeybee. Kembali ke Lian Wu yang memperkenalkan Zamukun, anggota polisi baru apabila berhasil melewati tesnya, yaitu membantai 2 orang Wastelen dengan pistol. Tanpa ragu Zamukun langsung menembaki mereka. Alhasil Zagu kepala polisi dipanggil, yang ternyata ia ayahnya Zamukun. Di situ Lian Wu memerintahkan hal yang sama. Sekaligus ini tes terakhir Zamukun agar diterima sebagai polisi. Akan tetapi Zamukun tidak sanggup. Melihat hal itu, Lian Wu yang akan menghabisi Zagu. Seketika Zamukun melindungi ayahnya, yang pada akhirnya Lian Wu menghabisi Zamukun serta ayahnya. Lalu menyuruh penduduk bumi bersiap nih untuk revolusi energi kosmik, yaitu saat Skywall menutupi bumi mesinnya akan meledak. Sehingga terbentuklah energi yang menyokong peradaban kosmik yang lebih maju. Bersamaan Gudong berhasil masuk ke pesawat Honeybee. Namun sialnya ia terlihat oleh Sawuse, yang hasilnya Honeybee tidak bisa terbang. Ditambah dari dalam bumi muncullah 3 robot naga raksasa. Ternyata dari tubuh robot naga itu mengeluarkan panel yang menutupi bumi. Terlihat perlahan-lahan langit mulai tertutup. Di waktu yang sama Maedang berhasil nih mengatasi Sawuse. Lalu bersama Gudong berusaha keluar dari bumi. Sedangkan Mei Lu menghentikan mesin Skywall. Namun tidak berapa lama mesin itu menyuntikkan energi yang memicu ledakan dari dalam bumi. Sehingga bumi benar-benar mulai hancur. Melihat hal itu, Maedang memutuskan turun dari pesawat untuk menyelamatkan tempat tinggalnya. Bahkan Gudong memberikan borgol untuk melepaskan borgol mereka. Tidak lupa memberikan pelacak pada Maedang. Setelah itu mereka berpisah. Di sini Gudong memikirkan waktu yang tepat untuk menyelamatkan diri sendiri. Namun berbeda dengan Maedang yang mendatangi menara. Di sana ia terkejut melihat mulai terkapar karena energi Skywall yang sangat kuat. Walaupun begitu, Maedang sekuat tenaga menghentikan mesin tersebut. Hingga ia hilang kesadaran dan flashback ke masa kecilnya saat melihat ayahnya dan ayah Yundo berencana mencari keberadaan Rainbow Sea. Hal itu membuat Maedang bersedih nih, pertanda ayahnya ke tempat yang berbahaya. Jadi Melin menenangkannya dengan bermain bersama. Setelah itu Maedang meminta ayahnya berjanji untuk kembali. Kemudian Maedang kecil menghampiri Maedang dewasa. Di situ ia menguatkan dirinya sendiri sekaligus mengingatkannya supaya tidak pernah menyerah. Tiba-tiba Gudong membangunkan Maedang
ia membawa kabar bahwa Star Alliance sedang menuju ke bumi. Mendengar hal itu, Meidang jadi bahagia. Ditambah mesin Skywall menjadi satu sama gelangnya, pertanda Meidang harus menghantam dinding Skywall yang menutupi bumi. Bersamaan, Lord Blue Eye menyatakan percobaan Skywall milik Lian Wu gagal. Lalu ia mengaktifkan program penghancuran data percobaan sebelum Star Alliance melakukan investigasi. Mengetahui hal itu, Lian Wu murka nih karena Skywall adalah ajang pembuktian dirinya, sehingga ia bertekad meledakkan bumi dengan menyerang Skywall langsung. Yang saat ini Meidang menuju luar angkasa untuk menghancurkan dinding Skywall. Namun ia diserang oleh ratusan misil Lian Wu. Hingga Meidang terlempar dari Honeybee, lalu terjun bebas ke bumi. Tiba-tiba ia melihat ratusan layang-layang, yang ternyata layang-layang itu dimainkan oleh penduduk bumi untuk mengecoh misil Lian Wu. Sehingga pesawat Honeybee bisa terbang bebas ke langit. Namun tidak berlangsung lama, Lian Wu menembakkan meriam ion. Hebatnya Meidang mampu menyerap kekuatan meriam itu, lalu mengembalikannya ke Lian Wu. Yang hasilnya menara galaksi air runtuh. Sialnya Lian Wu epic comeback nih, menggunakan robotnya. Ia pun menyerang Meidang sampai terpojok. Bahkan pesawat Honeybee terkena dampak. Melihat hal itu, Gudong rela pesawatnya hancur demi menyelamatkan Meidang. Kemudian Meidang mengulti Lian Wu untuk terakhir kalinya. Setelah itu, Meidang menghancurkan dinding Skywall, di mana serpihannya dihancurkan Sky Shield yang diaktifkan oleh Mei Lu. Membuat penduduk bumi bersorak-sorai. Namun tidak ada yang tahu Mei Lu tewas. Di akhir film, Meidang meninggalkan Yundo untuk mencari Rainbow Sea serta ayah mereka, sekaligus berpetualang di luar angkasa bersama Gudong. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.